Baik, pertama saya akan menunjukkan bahwa kalau sebelumnya kita berbicara mengenai limit baru sebatas nilai pendekatan, kemudian juga dari gambar ya, limit menuju suatu bilangan hasilnya adalah suatu bilangan tertentu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ada dua tipe yang berbeda, yaitu limit tak hingga dan limit di tak hingga. Yang pertama, limit nah, limit di tak hingga jadi secara sederhana dari limit di tak hingga sebenarnya kita nggak perlu menghafalkan dia tak hingga atau di tak hingga ya. Tapi kita perlu mengetahui nilai x-nya yang menuju tak hingga atau nilai y-nya yang menuju tak hingga. Ya, kirinya di mana? Kirinya di sini. Kalau limit x menuju tak hingga, maka kita menyebutnya limit di tak hingga. Ya, tadi nggak perlu dihafal limit di tak hingga dan limit tak hingga ini, ya nggak perlu dihafal. Jadi yang perlu kita tahu adalah dia mengarah ke berapa nilainya, begitu ya. Kalau dilihat dari sini, contoh konsep ini menggunakan perilaku akhir suatu fungsi ketika variabelnya membesar tanpa batasnya. Ini maksudnya x-nya membesar tanpa batas. Kita ini melihat nilai apa yang didekati. Nilai apa itu maksudnya adalah nilai y. Jadi x-nya mendekati berapa, x-nya tak hingga nilai y-nya mendekati berapa. Nanti satu lagi kebalikannya, nilai ininya tak hingga, ini ya berapa, x-nya mendekati berapa. Sebenarnya itu aja di bolak-balik ya. Nah, kemudian, nah intinya adalah triangle x-nya menuju tak hingga, baik positif atau negatif. Ya, kalau x kan kanan kiri ya, berarti tak hingga ke kanan, negatif tak hingga ke kiri. Begitu juga y tak hingga adalah ke atas, negatif tak hingga ke bawah. Ciri limitannya grafik fungsi mendekati garis horizontal. Nanti kita lihat grafik fungsi mendekati horizontal. Jadi dia garis horizontal itu nggak pernah tersentuh dengan kurvanya dari grafik fungsi. Kemudian variabel x menuju tangga ini, kemudian nilai fungsi f menuju satu bilangan ini ya, itu cirinya. Berikutnya limit tak hingga. Limit tak hingga maksudnya adalah hasilnya yang tak hingga sama seperti tadi. Kalau dalam hal ini konsepnya menggunakan perilaku fungsi ya. Kalau dikatakan fungsi nilai y-nya. Ya, perilaku fungsi yang nilainya membesar ini. Fungsinya nilainya membesar ketika x-nya mendekati suatu bilangan. Ya, ketika variabel x ini mendekati suatu bilangan tertentu. Tadi yang saya katakan, kalau x-nya mendekati tak hingga, y-nya mendekati suatu bilangan, atau ketika x-nya mendekati suatu bilangan, y-nya menuju tak hingga. Ini kita tidak perlu menghafalkan ini untuk limit tak hingga atau limit tak hingga ya. Kemudian cirinya tadi grafik fungsi mendekati garis horizontal, garis vertikal. Jadi kalau dia mendekati suatu bilangan, nggak pernah tersentuh kurva, nggak bisa kan ini kurvanya, nggak bisa kena, ya pasti dia itu, gitu ya. Nanti kita akan gambarnya di belakang. Kemudian variabel x mendekati suatu bilangan, ya ini mendekati suatu bilangan dua. Kemudian nilai fungsi menuju tak hingga, ya. Saya ulangi, tak hingga bisa tak hingga positif, bisa tak hingga negatif. Kita lihat nanti. Nah, ini perbandingannya saja. Jadi pendekatan x mendekati suatu bilangan, limit di tak hingga x menuju suatu mendekati tak hingga positif atau negatif. Kalau kebalikannya, yang hasil limitnya, kalau hasil limitnya adalah di sini tak hingga positif atau negatif, limit di tak hingga hasilnya suatu bilangan, bisa juga tak hingga. Kemudian gambaran grafiknya mendekati grafik vertikal atau asimptot tegak. Ini adalah asimptot horizontal.
Pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada fungsi saat X mendekati dengan nilai T, yaitu X mendekati nilai T maksudnya adalah nilai limitnya ya. Yang ditanya ini juga nilai limitnya. Silakan, ada yang ditanya? Ada ya? Ada? Ada masih bingung? Nah, sekarang kita lihat gambar. Nah, limit di tak hingga ini jelas terlihat bahwa X-nya menuju tak hingga atau X-nya menuju negatif tak hingga. Kita lihat dari ujung-ujung kurvanya aja. Yang dimaksud menuju X tak hingga adalah yang ini. Ini kan X-nya kan? X-nya menuju tak hingga kan terus saja di kanan. Jadi ketika X-nya menuju tak hingga di sini, terus maka nilai Y-nya, nilai Y-nya dilihat aja di sini. Nilai Y-nya kan di sini ya. Ya kan? Nilai Y-nya itu mendekati 0. Kita memang nggak eksplisit dia nilainya 0 ya. Tapi kira-kira dia kalau ini terus saja sampai tak hingga, yang ini sampai tak hingga nilai Y-nya kan nilainya di sini ya. Nilai Y-nya mendekati 0. Kemudian limit X mendekati negatif tak hingga, masuk ke kurva yang ini nih. Nah, kalau terus saja sampai tak hingga sana, nilai Y-nya mendekati 0 juga. Iya kan di sini ya. Saya tarik ke kanan gitu. Nilai Y-nya mendekati 0. Ya. Bisa dipahami dari gambar? Karena yang kedua di sini kita nggak lihat ujung ini sama dengan ini ya. Tekniknya ya, yaitu kalau dia mendekati negatif tak hingga di sini, maka nilai Y-nya mendekati 0. Nah, yang ini juga kalau ke kanan, X mendekati tak hingga, nilai Y-nya mendekati 0. Ya, jadi bukan yang sudut ini dan sudut ini kita lihat, tapi sudut ini dan sudut ini. Ya, sudut yang di tengah ini artinya apa? Limit X mendekati berapa itu? Nah, mendekati dari arah ini kiri ya. Nah, limit X mendekati 2 dari arah berapa nilainya? Negatif sayangnya ya. Karena dia terus saja ke bawah. Membentuk asymptot tegak. Kan? Tegak. Yang itu asymptot tegak horizontal. Di mana horizontalnya di Y sama dengan 0. Dari sini ya, bagian kecil. Ini asymptotnya juga tegak di sini. Asymptot horizontal. Kemudian yang sebelah kanan ini limit X mendekati 2 dari arah kanan ini kurvanya mendekati 2. Ini kurva yang kita lihat, tapi X-nya mendekati 2. X-nya disumbui kan kita lihat ya. Y-nya ternyata mendekati berapa? Y-nya mendekati positif tak? Kalau udah bisa baca itu aja, berarti setidaknya udah paham konsep ini. Ya, kalau kemarin bilangan, nah ini bilangannya nggak kelihatan, tapi agak narka masih dekat di situ juga gitu. Kalau kemarin kan limitnya cuma mendekati berapa? Mendekati 2. Nah, ini kan nggak ada. Mendekati 2 dari kanan, mendekati 2 dari kiri. Limit X mendekati tangga ke sana kan? Bilangannya nggak ada tuh sebenarnya ya. Tapi kalau kita pakai bilangan berapa X mendekati tak hingga atau negatif tak hingga? 1000, 10.000, 1 juta itu kalau kita pakai bilangan. Jadi kalau kita masukkan 1 juta ke sini tuh 1 juta kurang 2 ya 999.000 sekian kurang 2 9.999.8 ya kurang 2 ya 1/sekian berarti 0,000 sekian ya itu menunjukkan dia mendekati 0. Nilainya X-nya mendekati tangga, Y-nya mendekati 0. X-nya mendekati tangga, nilai Y-nya mendekati 0. Ya. Ini juga bisa mendekati negatif tangga, nilai Y-nya mendekati negatif 0. Ada pertanyaan dulu? Silahkan. Yang bingung dari gambarnya.
Nah, sebenarnya tadi dipahami? Ya. Nah, lanjut. Kalau limit di tak hingga, limit tak di tak hingga. Ada limit tak hingga dan ada dua bukan tadi? Oke, ya betul. Limit di tak hingga, tadi X menuju tak hingga. Nah, ini ada cara praktisnya untuk menentukan nilai limitnya. Yang pertama, yaitu kalau pangkat pembilang, ini AX pangkat N per BX pangkat N. Ya. Pangkat pembilang dan penyebut, di sini pangkatnya apa nih? N, di sini M. Kalau pangkatnya sama, maka hasilnya adalah koefisien daripada pembilang dan menyebut pangkat tertingginya. Kalau sama. Nah, contohnya 7x kuadrat adalah limit x mendekati tak hingga 7x kuadrat per 8x kuadrat. Kan pangkatnya sama. Berarti limitnya adalah karena pangkatnya sama. Jadi diambil koefisiennya. Contoh kalau di sini masih ada 5x tambah 4x, dan di sini diabaikan. Ya. Satu, karena dia menuju tak hingga. Kalau dihitung, cara menghitungnya adalah kalau dihitung ya, limit kecil ya. Limit x menuju tak hingga, di situ misalkan 7x kuadrat kurang 5x per 8x kuadrat plus 4x. Ya. Jadi kedua pembilang dan penyebut kita bagi dengan x kuadrat, ya, yaitu sama dengan limit x mendekati tak hingga 7x kuadrat per x kuadrat kurang 5x per, nah, itu pembilangnya kita bagi dengan x kuadrat. Karena pembilang kita bagi x kuadrat, penyebut dia kita bagi dengan x kuadrat. Gitu ya. Nah, itu kalau secara apa? Perhitungan, ya, perhitungan aljabar. Maka dilakukan di sini hasilnya adalah 7, ya, ini 5 per x, kan itu ya. Ini 8, ini juga 4 per x. Jadi kalau soal x yang menuju tak hingga, kebalikannya 5 per x, 1 per x, dan seterusnya menuju 0. Ya, itu suatu bilangan yang sangat limit x menuju tak hingga seperti x. Nah, ini kita menuju tak hingga bilangan yang besar ya. Nah, kalau kita misalkan bilangan yang besar itu 1 juta, satu dibagi 1 juta kan 0, ya. Jadi ini sudah standar, maksudnya kalau limit x menuju tak hingga seperti kebalikannya adalah menuju 0. Ya, ini kan saya tulis 0,001 karena pemisahan x-nya adalah 1 juta. Gitu. Jadi karena sebenarnya tidak boleh dituliskan bilangan, maka limit x menuju tak hingga nilainya adalah 0. Ya, dari kami ya, kenapa 0 ya. Begitu juga kalau limit x menuju 0, nah, 0 positif atau 0 negatif itu seperti, nah, kalau dibagi dengan bilangan kecil, hasilnya juga sangat
sangat besar, ya kan? Jadi kita bisa nulis di sini adalah positif dan negatif, gitu. Jadi ini di inti daripada limit tak hingga dan tidak hingga. Kalau x yang menuju tak hingga, nilai y-nya menuju 0. Kalau y-nya kalau x-nya menuju 0, nilai y-nya menuju tak hingga. Ini kebalikan ya. Ketika x-nya menuju 0, ya kan? Menuju 0, nilai y-nya menuju tak hingga. Gitu ya. 1 dibagi 1 juta 0,001, 1 dibagi 0,001 sama dengan 1 juta. Gitu. Ya, itu kalau kita pakai bilangan, dan juga kalau kita menggunakan formulanya, cara kita menggunakan formulanya. Makanya banyak hal nggak bisa ditulis, cuma bisa dijelaskan sama formula itu, ya kan? Itu coba lihat di TV itu, polisi Kapolda bingung dia menjelasin ijazahnya aslinya, bingung deh kan? Orang udah nggak percaya, ya. Kalau saya tanya lembaga negara yang bisa kita percaya siapa, nggak ada, ya kan? Lembaga KPK sama, ya kan? Jadi bukan itu konsepnya. Konsepnya itu adalah eh, apa yang dikatakan itu harus diuji. Apa yang dikatakan oleh seseorang itu harus diuji. Bukan kita mempercayai. Karena negara itu nggak boleh namanya percaya pada saya, itu nggak boleh. Maka diuji di dalam namanya kalau di negara itu pengadilan, ya, pengadilannya terbuka. Tapi saya berdebat sama adik saya. Adik saya kuliahnya jurusan hukum di Unpas, ya. Pada kuliah dulu ya sama saya adalah tentang sini. Tapi jangan bikin malu keluarga, itu ijazahnya asli, nah, ya kan? Nah di situ saya menyadari bahwa orang kuliah belum tentu cerdas. Orang kuliah itu belum tentu cerdas. Adik saya kuliah hukum ya, bukan kuliah. Kalau kalian kuliah matematika, wajar kalian nggak bisa membedakan. Tapi orang kuliah hukum pasti bisa membedakan. Kenapa? Salah satunya mengikuti persidangan. Saya tanya sama adik saya, kamu nonton nggak persidangannya? Nggak nonton, ngapain nonton? Katanya. Oh berarti bodoh. Adik saya itu bodoh. Dia kuliah hukum tapi nggak nonton. Berarti saya nggak kuliah hukum, persidangannya aja nonton. Ya, persidangan hari itu dengan Bapak Menteri itu saya nonton. Nah, kalau mau berargumen ini ada bukti yang baru. Jadi nggak percaya, orang percaya pada bukti. Gitu. Kalau saya, ya. Nah, mahasiswa ya terserah mahasiswa, ya kan? Dosen terserah juga. Saya ketemu dosen sama juga, ada juga yang begitu. Nah, sekarang kalau kita mau berdebat tunjukkan bukti, bukan omongan seseorang. Buktinya apa? Gitu. Ini saya kasih link videonya. Nah, link video itu bukan video apa? Orang lain. Ya dia yang bilang sendiri kan. Saya kuliahnya IPK-nya di bawah 2. Saya apa lagi? Saya kuliahnya IPK di bawah 2. Kemudian dosen pembimbing saya Pak itu Pak apa namanya? Itu yang didatangi siapa? Dosen pembimbing kenapa juga sama ya? Nah, dosen pembimbingnya, ya kan? Akhirnya aku dosen pembimbingnya, saya bukan pembimbing. Saya nggak pernah membimbing, itu yang KSN. Bukan omongan orang, omongannya juga perlu diuji. Yang betul nggak? Itu contohnya. Ya? Jadi saya salah satu apa namanya itu kuliah saya itu bagaimana selain matematika itu mencerdaskan, ya, kalkulus, logika. Kenapa penting misalkan matematika dan sains? Karena nggak bisa dibantah, itu masalahnya, nggak bisa dibantah, ya kan? Kalau mau bantah, bingung mau bantahnya. Itu kan udah dibikin buku 2, ya kan? Nih, nah, tuh, bantah bikin tandingan yang nggak bisa.
Itu buktinya kalau berbicara dengan sains, dengan teknologi, bukan like atau dislike gitu. Ya, gitu ya. Ini aja nggak bisa ditulis kan? Nggak bisa ditulis. Yaitu limit X mendekati hingga super X artinya suatu bilangan yang sangat besar kita nggak tahu berapa, super X satu dibagi bilangan yang besar, hasilnya sangat kecilnya juga kita nggak bisa tulis, makanya disimbolkan dengan 0. Jadi hasilnya bukan 0, itu mendekati 0. Limit X mendekati 0. Itu. Gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke sini, yaitu limit X mendekati tak hingga 7 dikurangi 0, 8 dikurangi 0, 7 per 8. Itu secara teknik pengerjaannya ya. Per X ya nilainya mendekati. Nah, tadi kan ada cara cepat. Ya pakai aja cara cepat kalau soalnya pilihan ganda ya. Apa Pak, kalau soalnya pilihan ganda bagi cara cepat gitu loh. Ya. 7 per 8. Karena dikarenakan apa? Tadi angkat pembilang sama dengan angkat penyebut. Kalau pangkat pembilang beda dengan pangkat penyebut, nah itu dia hasilnya adalah. Nah, apa hasilnya? Satu lagi, ada dua lagi. Kalau pangkat pembilang n kurang dari n, ini pangkatnya lebih kecil daripada pangkat penyebut, bukan? Boleh. Jadi ini tadi kan? Coba tak keluarkan ini. Pangkat 0, x pangkat 0 ya. Ini x pangkat 1. Nah, pangkat 0 kurang dari pangkat 1. Hasilnya kalau enggak gitu. Ya. Contoh lainnya, limit x mendekati tak hingga x ke x kuadrat sama juga. Pangkat 1 di pangkat 2 gitu ya. Limit x mendekati tak hingga pangkat penyebut lebih besar daripada pangkat pembilang yang telah itu. Yaitu pasti tak hingga, ya kan? Kenapa? Karena ini kan dicoret saja istilahnya. Ya. Kalau ada bilangan lain juga sama 5x sama aja. Sama begini ya. Ya, sama-sama dibagi berapa? Dibagi x boleh, dibagi x kuadrat juga boleh. Ya, ya. Ini dibagi x boleh, dibagi x kuadrat boleh. Contoh kalau kita bagi x, di sini limit x mendekati tak hingga, yaitu x kuadrat bagi x ya, x kuadrat dibagi x ditambah 5x dibagi x. Karena pembilangnya dibagi x, penyebutnya juga dibagi ya. Ini x kuadrat bagi x, hasilnya adalah x ya, tambah di 5. Di bawahnya 1 tambah, kan? Ini tak hingga, ya kan? Tak hingga dibagi 1, tak hingga. Nah, tetap hasilnya gitu. Kalau dibagi x kuadrat nanti 0 di sini di bawah dua-duanya 0. Nah, nggak bisa dibagi dengan 0 ya. Ada juga kadang yang bisa, ada juga yang enggak. Nah ini kalau dibagi nggak bisa. Kalau dua-duanya di bawah 0. Ya, begitu pengumuman polisi. Oh, menetapkan tersangka 8 orang. Yang ditawarin. Pak Bangkri udah berapa tahun di penjara nih. Jalannya belum keluar. Ya kan? Mau di penjara lagi 8 orang. Nah, setelah di penjara 8 orang nanti akan di penjara lagi
setelahnya hubungan orang gitu. Karena itu nggak akan pernah selesai. Karena ijazahnya yang nggak pernah keluar. Dan kan orang nggak sekolah nggak ada masalah. Kan aib orang nggak sekolahnya, yang aib itu orang nggak sekolah, nggak pulang ke sekolah itu yang aib. Ya, karena urusan SD juga nggak ada masalah. Yang untuk jadi presiden itu urusan apa? SMA kan? Ya, sekarang. Ya kan? Apa susahnya sih aku? Saya diajarin di sekolah. Nggak usah nyontek, optimis apa yang dikerjakan, ya kan? Nilai C dan nilai C. Itu udah jadi presiden. Kamu ingat susahnya ngaku saya cuma lulusan SMA, nggak akan membuat jatuh di bawahnya. Tapi ya itu dia ingin pengetahuan susah jadi pusing ya. Jadi kita bingung apa masyarakat bayar polisi itu buat apa? Lapor nggak diterima, bilang kayak gitu. Ya, lapor nggak diterima yang ada malah dimintain duit ya kan? Nah, mahasiswa harus cerdas ya, harus bisa apa? Setidaknya SDM menyelamatkan diri masing-masing ya. Indonesia ini negara yang aturan hukumnya nggak jelas gitu. Aturan hukum yang nggak jelas dari apa namanya ya berbagai macam hal nggak jelas. Artinya kalau kita cerdas sedikit aja udah cukup sebenarnya hidup di Indonesia nih. Sudah limit ASN per BX pangkat M. Jadi tadi kalau limit di tak hingga jawabannya cuma 3, yaitu pembilang bagi penyebut koefisiennya atau 0 atau tak hingga. Tak hingga itu bisa tak hingga positif atau tak hingga negatif. Nah, limit di tak hingga, limit di tak hingga tadi kalau ini x yang menuju tak hingga, kalau limit di tak hingga x yang menuju suatu bilangan, nilai g-nya yang menuju di sini tak hingga. Nah, hasilnya bisa tak hingga positif, bisa tak hingga negatif, tergantung dari pembilang dan penyebut intinya. Ya, kalau pembilang ini R itu maksudnya adalah di atas. Kalau pembilangnya positif, lebih dari ke positif, penyebutnya juga positif. Gx dari arah atas itu maksudnya positif itu penentu positif itu kan 0 ya. Nah, dari arah atas itu maksudnya 0,1. Itu positif, pembilang penyebut positif, maka dia hasilnya adalah positif tak hingga. Pembilang positif, penyebut positif. Positif dibagi positif, hasilnya kok positif. Salah satunya yang negatif ini positif pembilang, ini negatif dari penyebut 0 kurang sedikit dari arah bawah atau dari arah kiri, yaitu berapa? Min 0,1. Maka dia hasilnya akan negatif. Kalau negatif dua-duanya, ini pembilang negatif, penyebut negatif, maka hasilnya positif tak hingga. Kalau pembilangnya negatif, penyebutnya positif, juga hasilnya negatif tak hingga. Oke? Ya, kasih. Nah, contoh. Ini limit apa tadi? X menuju tak hingga. Ya. Limit X menuju tak hingga. Kita tebak aja dulu, nggak usah hitung. Ya kan? Pangkat tertinggi pembilang berapa? Pangkat tertinggi penyebut 3. Nah, ini ya. Bukannya ini pangkat 0 ya. Nah, ini pangkat di koefisiennya ya 2/1 sama dengan 2. Hasil akhirnya. Kalau ini caranya tadi dibagi X pangkat 3 di pembilang maupun di penyebut. Ya. Dibagi X pangkat 3, dibagi X pangkat 3, dibagi X pangkat 3. Di sini nilainya 0, di sini 1, di sini 2. Ini 0 berarti 2 gitu ya. Kemudian
Nah, sama nih. Ini barisan bilangan n menuju tak hingga 1, 2, 3 dan sampai tak hingga seterusnya. N menuju tak hingga. Ini pangkat berapa n-nya? Pangkat berapa? Pangkat setengah. Ya. Pangkat n ya. Ini pangkat berapa n di bawahnya? Pangkat setengah juga. Karena akarnya keseluruhan. Ya. Intinya pangkatnya adalah sama. Ya. Yaitu pembilang sama dengan banyak. Berarti koefisiennya berapa di sini? Hasilnya adalah ya. Jadi kalau untuk limit n menuju tak hingga atau x menuju tak hingga itu tekniknya. Kalau secara cara ya seperti itu dibagi n semuanya ya, dibagi n 1 tambah super n 1 tambah super n ini nilainya 0, ini nilainya 0, dipangkatkan ke tengah, akar diakhirkan itu boleh. Jadi nilainya adalah akar 1 nilainya sama dengan 1. Ada pertanyaan nggak? Jadi saya menunjukkan kepada mahasiswa bahwa orang sekolah, orang kuliah itu belum tentu dia cerdas dan belum tentu membuat bangsa Indonesia ini maju, ya. Itu buktinya berada di hadapan kita semuanya, ya. Bukti yang sering saya tunjukkan banyak di Indonesia tuh profesor, doktor, dan macam banyak hasil karyanya buat bangsa Indonesia itu nggak ada, ya kan? Mobil nasional nggak jadi presiden kan SMK kan nggak jadi mobil nasional, bukan hanya Jokowi maksudnya, itu kan kekuatan bangsa ya, keseluruhan gitu. Ya. Saya kalau ada orang yang menjelaskan Jokowi, karena saya lawan, betul nggak Jokowi yang jelek? Belum tentu, ya. Itu suatu sistem, suatu cara berpikir kebangsaan. Kebangsaan itu bangsa Indonesia, suatu sistem, suatu keseluruhan. Dia nggak terjadi dengan sendirinya. Jokowi terpilih sebagai presiden bukan karena dia hanya Jokowi yang hebat, karena ada sistemnya apa? Ada KPU, ada yang pemilih. Kita ini kan pemilih kan. Kan bukan hanya di sana, kan kita juga yang milih maksudnya. Kalau ada yang bilang dengan Jokowi jelek, kan lo juga yang milih kan kalau kata saya ya. Saya mau nggak milih, saya nggak milih itu. Ya tapi ya konsekuensinya diterima bersama, nah itu ya. Jadi itu adalah cara bekerja suatu sistem. Ya. Kenapa bisa jadi nol? Apa tuh? Yang ini kan super N. Tadi kalau ini sama dengan super X ya, X yang menuju tak hingga super X, berarti 1 dibagi bilangan yang besar itu nilai yang 0. Sama dengan super N di sini juga. Dari mana super N? Pembilangan dibagi N, penjemput dibagi N. Ya sama seperti cara ini. Ya. Ya, yang mana ya? Jelaskan grafik yang itu. Ya. Nah, yang bagian mana? Ini atau ini? Ya. Cara membacanya dari masing-masing sudutnya aja ya. Nih, kalau di sini, ini X-nya menuju berapa di sini? Berapa? Negatif tak hingga kali saya tidak ya. Ini X menuju negatif tak hingga nilainya berapa? 2. Nilainya 2 nih. Kalau kita tulis, ya. Ini kalau udah bisa membaca grafik itu sudah paham artinya gitu. Kalau masalah hitungan serahkan sama ChatGPT ya. Setidaknya kan itu kan. Nah, kalau nih kita dikasih grafik. Kalau dikasih grafik ini nggak ngerti, ya? Dulu kasus yang Jokowi itu di mana disidangkan? Di Solo, nggak berani di Jakarta. Yang Bambang Priyoga, sekarang di mana disidangkannya? Mau disidangkan di Jakarta.
Ya kan? Kenapa nggak disono? Nah itu aja. Ya, kan? Ya berarti apa? Ya, nggak konsisten. Ya kan? Kalau dulu alasannya di Solo, sekarang dibawa ke Jakarta. Limit X menuju negatif tak hingga. X menuju negatif tak hingga ini. Dia X yang menuju negatif tak hingga kan? Di sini kurvanya yang ini. Ya kan? Ke kiri aja. Nilai Y-nya apa? Ini efek saya singkat ya. Yang dimaksud dengan efek adalah 2x pangkat 3 per 1 tambah x pangkat 3. Kurvanya ya 2 ini dia. 2 kurva yang terpisah. Nilainya sama dengan 2. Jadi yang dilihat X dan Y-nya. X-nya menunjukkan ya, nilai Y-nya berapa? Ini kurvanya terus saja ke kiri, yang ini. Tapi nilai Y-nya dia start di sini. Di angka 2 tersebut. Nggak menyentuh, nggak apa-apa, nggak menyentuh. Namanya limit, bukan kok. Kalau fungsi dia harus menyentuh, harus ada di situ. Ya. Kalau fungsi itu gini nih, 0,0, 1, berapa, 1,1 itu fungsi namanya. Ya, harus pas, ya harus ada. Kalau limit nggak menyentuh nggak apa-apa, sudah namanya nilai pendekatan. Kemudian, nah yang ke atas ini dikira-kira juga nih. Nah, bisa kelihatan di mana? Di sini juga kelihatan. Apa dia tidak terdefinisi, nggak boleh penyebutnya berapa? 0 kan? 1 kurang 1 nilainya 0 kan? Nggak boleh, berarti di sini nggak boleh nih, berarti -1 nggak ada nilai dia. Terus karena ke atas nggak ada, ke bawah juga nggak ada, kan? Maka disebut apa? Asimtot tegak, asimtot vertikal. Tidak ada nilainya. Nah, tapi kita tahu nilai limitnya. Kalau saya tulis limit X mendekati -1, ini kan -1 kan? Ini kurvanya X mendekati -1. -1-nya dari arah kiri atau dari arah kanan? Kalau dari arah kiri, nilainya sama dengan 3. Kalau dari arah kanan, -1 positif, nilainya adalah yang ke bawah ini. Negatif. Negatif tak hingga. Bukan -1 gini. Nah, karena dia terus saja. Nggak pernah mendapatkan nilai X -1. Nggak pernah -1 kan nggak boleh, lihat tuh. 2 kali -1 boleh, -2 kan? 1 kurang 1, nilainya 0, tidak boleh. Artinya di sini, dia terus saja ke sini tuh, nggak pernah berbukti. Nggak pernah habis ke bawah. Nilai Y-nya negatif, negatif tak hingga. Nah, ini sudah. Dengan ini kan? Sebelah kanan. Limit X-nya mendekati tak hingga. Nilai Y-nya berapa? 2. Ya udah. Ya. Gimana? Terjawab? Bangsa kita bangsa pemalu, ya kan? Bangsa Indonesia itu bangsa pemalu, punya adab tinggi, ya. Tapi belum terbukti. Ada di Jepang, coba bisa cari ya, wali kota ataupun menterinya diduga ya apa itu, langsung mengundurkan diri. Di Eropa juga sama. Ya di Indonesia bangsa pemalu, tapi ya nggak tahu malu biasanya. Ya, nggak tahu malu. Kenapa susahnya sih? Ya, mengakui kesalahan itu apa susahnya sih? Ya, itu. Saya juga kadang-kadang pernah emosional ya waktu saya masih muda, ataupun sekarang juga kadang-kadang masih emosional. Tapi habis emosional langsung saya minta maaf aja. Itu udah kadang-kadang memang kebawa emosi. Nah, tapi nggak sampai yang aneh-aneh juga. Cuma biasa lah, juga suara agak tinggi kadang gitu ya sesekali.
Udah, habis itu langsung minta maaf aja. Selesai urusannya. Mau siapa yang salah juga, nggak ada masalah. Nggak membuat kita rendah atau hina dengan meminta kita maaf. Nilai-nilai timur itu, nilai-nilai Asia atau ketimuran itu sebenarnya disukai oleh orang-orang Barat, ya. Makanya orang Barat itu senang di Asia, orangnya ramah, segala macam, ya kan. Cuma mereka nggak tahu aja yang dimaksud ramah orang Timur tuh gimana. Orang orang Indonesia, orang Timur ramah kalau uangnya banyak, ya, kemudian. Tapi nggak juga. Memang rakyat Indonesia itu secara umum bahasa Indonesia bangsa ramah, polos, segala macam, ya. Jadi banyak banyak kebaikan orang-orang Indonesia, cuman banyak disalahartikan juga. Contoh berikutnya adalah menentu limit X menuju satu. Ini satu, mana satu? Cek satu dulu kan? Ini satu. Satu dari arah kanan, satu kurvanya ini, ya. Nilainya adalah tak. Ya. Limit X menuju satu. Ini satunya. Menuju satu dari arah kiri. Ya. Maka dikatakan, disimpulkan, limit X menuju satu, mendekati satu dari kiri dan kanan, nilainya adalah tak. Kalau kiri kanannya beda, tidak memiliki limit, sama aja. Seperti definisi limit, bahwa limit kiri harus sama dengan limit kanan. Kalau di sini habis ya, tapi contohnya ternyata. Oke, oke. Saya ambil contoh yang tadi yang belum ada, ya. Nah, yang ini tak enggak ini. Ini tak enggak, kita menuju satu bilangan. Saya ambil contoh dulu di. Nah, contoh limit tak enggak, ya. Nah, ini, ya. Limit X menuju limit X limit X menuju 4 dari arah kanan. Nah, ini yang dimaksud dengan ini tadi, bahwa pembilang dan penyebutnya menuju ke arah positif atau ke arah negatif. Sekarang kita cek. 4 di atas, kan? Positif atau negatif? Positif. Gitu, ya. Di bawahnya, positif atau negatif?
Positif. Kenapa positif? Ya, ya betul. Dari arah atas atau dari arah kanan. Contoh bilangannya berapa? X menuju 4 dari arah kanan atau dari arah atas berapa? Ya, contoh bilangannya. 4 itu ya X sama dengan 4 itu. Ya, ya. Itu kan X-nya mendekati 4. 4 dari arah ke kanan. Contohnya bilangannya adalah 5. 5 kejauhan tapi ya 4,1 aja. Ya, supaya menunjukkan dia bilangan yang sangat kecil. Jadi 4,1 di sini tuh 4,1 dikurangi M, hasilnya adalah 0. Nah, maksudnya adalah positif bilangan yang sangat hasilnya positif tak hingga. Jawabannya yang ini. Karena pembilangnya adalah positif, penyebutnya juga positif. Nah, kalau kita pakai bilangan tadi 4, kalau di atasnya langsung bisa ditulis 4 per 0,1. Kalau saya ambil 4,01 per 0,01. Kalau saya ambil 4,001 berarti 0,001. Gitu ya. Semakin di bawahnya semakin kecil. Artinya adalah hasilnya adalah positif tak hingga. Gitu ya. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, yang ini. Nah, jadi sebenarnya yang tadi juga nggak perlu dihafal tadi. Karena negatif bagi negatif positif kan? Pasti positif tak hingga kan gitu. Negatif dibagi positif, negatif tak hingga. Ya kan? Cuman menentukan pembilangnya apakah positif, di bawahnya juga apakah positif atau negatif. Kan hanya begini aja peluangnya. Ya kan? Nah, jadi cuma menentukan ini. Ini positif, ini juga positif, ini negatif. Ya kan? Nah, ini T mendekati 3 dari arah Q. 3 ya langsung disubstitusi ke atas. 3 kuadrat berapa? Maksudnya adalah gitu. Maksudnya adalah positif. Kemudian yang bagian bawah. Nah, kalau kita masukkan 3 kuadrat, 9 kurang 9, 0. Kita nggak tahu 0 itu positif atau negatif. Limit itu bukan pas di 3-nya, yaitu kurang sedikit atau lebih sedikit. Nah, itu 3 negatif berarti 3 kurang sedikit. Berapa 3 kurang sedikit? 2,9 aja sebagai contoh bilangan. Nggak boleh ditulis sebenarnya. Boleh kita tulis supaya menerka aja arahnya. Ini kita tulis di sini, boleh untuk menerka catatan. Asli ya nggak boleh ditulis. Yaitu kalau 3 dikuadratkan, hasilnya adalah kalau 2,9 dikuadratkan, hasilnya ya nggak tahu pakai kalkulator. Dikira aja berapa? 8,9 yang dekat ke sini. Ya kan? Yang pasti nggak lebih dari 9 kan? 8,9 atau 8,8. Boleh gini ya? Nah, 9 dikurangi 8, nah, positif nggak? Positif. Positif bilangan yang kecil. Ya, hasilnya adalah positif. Gitu. Gitu ya? Nah, ini. Min 3 dari arah kanan. Dari arah kiri kanan tuh maksudnya di garis bilangan ya. Nih, ini min 3-nya. Gitu. Min 3 kuadrat, yang pembilang dulu, min 3 kuadrat.
9 kurang 9. 0. Ya. Boleh nggak 0 di pembilang? Boleh. Cuman karena kita perlu tahu positif atau negatifnya, nah 0 itu adalah batas. Lebih sedikit dia positif, kurang sedikit jadi negatif. Boleh 0, boleh. Cuman ini batas dia. Maka di situ ada min 3 dari arah berapa min 3 dari arah kanan? Berapa? 3,1. Min 3,1. Berapa? Ya, 2,9. Negatif 2,9. Ini 0. Ya kan? Min 1. Min 2. Kalau min 3,1 kan di sini ya. Min 2, min 2,9. Min 2,9 dikuadratkan berapa? Ya tadi aja. Kalau 3 dikuadratkan 9, min 2,9 anggap aja 8,8 atau 8,9. Anggap aja. Kalau enggak pakai kalkulator, ya kan? Ya, berapa tadi? 8,8 dikurangi. Ah, kita perlu yang positif negatifnya maksudnya. Ya kan? Nah, perlu positif dan negatifnya. Di sini hasilnya adalah negatif. Penyebutnya min 2,9 tambah 3. Positif ya. Hasilnya adalah negatif. Itu. Sebenarnya ini bisa juga difaktorkan 3 tambah 3, T tambah 3 dan T kurang 3. Ya. T tambah 3. Kalau dicoret sama dengan min 6 ya justru ya. Kenapa nggak boleh dicoret tuh? Karena di bawahnya min 3 bisa nilainya ya. Nggak 0 di bawahnya itu ya. Bisa apa? Min 3 dari arah kanan tadi adalah min 2,9. Ya kan? Min 2,9 pasti di bawahnya adalah positif. Nah, betul nih ya. Hasilnya nih negatif tak hingga. Kalau ini tadi disubstitusi di penyebut boleh 0, disubstitusi di pembilang tidak boleh ya. Delapan 8,8 kurang 9 betul ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Salah ya. Nggak ada. Satu lagi, kita cek. Nah, nih. Berapa hasilnya? Berapa pangkat pembilangnya? 2. Berapa pangkat penyebutnya? 3/2. 3/2, 1,5. Mana lebih besar pembilang dan penyebut? Yang atas. Yang atas lebih besar, berarti hasilnya adalah tak hingga. Gitu ya.
Nah, ini. Contoh berikutnya yang ini. Nah, ini agak agak lumayan nih. Nah. X kuadrat disubstitusi udah bisa 25 ya. Yang bagian bawah 5 dari arah kiri. Berapa? 4,9 kurang 5. 4,9 kurang 5 berarti min 0, nah maksudnya adalah bilangan yang sangat kecil ya. Bilangan yang sangat kecil yaitu min 0,1. 3 kurangi berapa? 4,9. Nih, 3 dikurangi 4,9. Positif atau negatif? Negatif kan? Juga negatif di sini. Negatif sekian lah, 1, atau berapa ya. Nah, ya. Di sini negatif kali negatif hasilnya positif, berarti dia positif tak hingga gitu aja. Ya, bilangan-bilangannya dia menyesuaikan sendiri. Bilangan yang sangat kecil tuh dikali berapapun semuanya menjadi bilangan sangat kecil kecuali tak hingga. Makanya 0,0001 dikali tak hingga tuh nggak ada. Nggak bisa. Kalau di apa? Bentuk logical itu seperti ini. Tarik menarik. 0 dikali bilangan berapapun hasilnya 0. Tak hingga dikali bilangan berapapun hasilnya tak hingga ketarik. Nah ini yang kalau ada bentuk seperti ini harus diubah bentuk menjadi per ya. Nah, jadi kalau ada tadi 0, di sini udah ada pernah 1 maksudnya adalah bilangan yang sangat kecil. Di sini juga bilangannya ada di berapa? 3 kurang 4,9 negatif 1,9. Ya, dikali dengan ini jadi yang positif, tapi tetap positif bilangannya sangat kecil, tertarik dengan nolnya itu maksudnya. Ya. Maka 25 dibagi bilangan yang sangat kecil hasilnya sangat besar. Ya, gitu ya. Jadi tanda positif dan negatifnya yang ditentukan. Negatif 1, gitu ya. Ada pertanyaan nggak ada? Ya. Tidak.